Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Pada video ini kita akan kembali lagi update terkait 20 saham yang kita lakukan cicil beli secara rutin setiap harinya. Dan sebelum kita memasuki lagi perdagangan saham pada keesokan harinya di hari Senin tanggal 22 Juni, sekilas kita lihat tentang update terkini dari kondisi pasar modal kita. Nah, untuk IHSG sendiri secara year to date masih turun 28,5% dan ditutup pada angka 6.177. Jika melihat data dalam kurang lebih 15 tahun terakhir, sebenarnya kinerja di bulan Juni ini hingga video ini dibuat masih cukup baik dengan kenaikan 0,81%. Dan angka ini masih lebih baik dibandingkan tahun 2025. Nah, jika kamu melihat data sejak tahun 2012 sampai tahun 2026, kamu bisa menemukan informasi bahwa angka 0,81 ini sebenarnya bisa dikatakan belum terlalu tinggi. Karena sebelumnya memang pernah sempat mencapai kenaikan 2-3%, seperti di tahun 2019 sampai tahun 2020. Tapi sebenarnya angka 0,81% ini masih lebih baik dibandingkan tahun 2025, 2022, dan 2018 di mana penurunannya mencapai 3%. Bahkan di tahun 2015 dan 2013 penurunannya mencapai 4-5%. Sekarang coba kita update sekilas terkait data 20 saham yang kita lakukan cicil beli setiap harinya dengan data terakhir yaitu 19 Juni tahun 2026. Artinya frekuensi pembelian kita sudah sekitar 1 bulanan. Kita akan coba lihat dari kondisinya seperti apa. Oke, kita langsung update saja terkait profit atau loss. Untuk saham ADRO masih minus 3,6, saham ASII minus 5,9, saham Auto minus 1,7, saham BBCA plus 8,5, BBNI minus 2,4, BBRI minus 3,3, BJBR plus 0,8, BJTM minus 2,1, BMRI plus 3,1, BNGA 0,3 plus, BSSR 10,4 masih positif, saham Dimas minus 0,7, saham Hexa plus 2,5, saham ITMG minus 2,6, MPMX minus 5,9, Pegas minus 9,5, POWR minus 0,7, PTBA minus 6,7, TLKM minus 10,7 dan UNTR 2,9 masih mengalami penurunan. Ini merupakan update data secara grafik. Bisa kamu lihat ini merupakan data yang tadi saya katakan dalam bentuk grafiknya. Dari 20 saham yang kita bahas, kurang lebih ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 saham yang masih menghasilkan kenaikan harga saham. Tentu saja jika dibandingkan dengan harga rata-rata dan harga terkini per video ini dibuat. Kamu bisa lihat untuk harga terkini yang kita gunakan berdasarkan penutupan per hari Jumat kemarin. Oke, kita lihat selanjutnya. Jadi dari sini kamu bisa lihat untuk saham Big Bank setidaknya hanya BCA dan Mandiri yang mencetak kenaikan harga jika membandingkan harga rata-rata dan harga per video ini dibuat. Meski begitu kenaikannya juga belum terlalu drastis, hanya 3,1 dan 8,5%. Nah, untuk aspek dividen ini yang masih menarik. Dengan kondisi yang terjadi di tahun 2026 ini, masih banyak saham yang memiliki dividen yield di atas 10%-an. Dari 20 saham yang kita bahas ini, bisa kamu lihat saham-saham mana yang punya dividen yield di atas 10%. Ada ADRO, ada juga saham BBRI, BJBR, BJTM, BMRI, BNGA, Dimas, MPMX, POWR, dan kurang lebih ada sekitar 8 saham yang memiliki dividen yield di atas 10%. Tentu saja ini dengan mengacu kepada harga terkini yang kita gunakan. Dan untuk dividen yield yang paling rendah ada di saham PTBA dengan angka 4,5 dan BBCA 5,3. Selebihnya dividen yieldnya di atas 5%-an, sehingga bisa dikatakan juga masih cukup menarik. Dengan kata lain, 20 saham ini yang kita lakukan cicil beli setiap hari dengan skenario saham dengan lot yang sama, memiliki dividen yield yang bisa dikatakan cukup menarik dari aspek dividen yieldnya per video ini dibuat.
Jika kita bandingkan harga closing price dan harga tertinggi dari 20 saham ini, bisa kamu lihat juga masih banyak saham-saham yang harga sahamnya masih turun di atas 30-an% dari harga tertingginya, seperti saham ADRO, saham ASII, ada juga saham BBCA yang turun 42%. Ini mungkin tidak disangka-sangka pemegang saham dan banyak orang, di mana BBCA bisa turun mencapai 42%. Ada juga saham BNI yang turun 41%, BBRI yang turun 55%, BJBR turun 78%, BJTM turun 47%, BMRI turun 43%, Dimas turun 57%, ITMG turun 51%, Hexa turun 41%, Pegas turun 56%, PTBA turun 50%, TLKM turun 47%, dan UNTR turun 44%. Dengan kata lain, dari 20 saham yang kita bahas ini, hanya sedikit saham yang penurunannya dibandingkan harga tertingginya di bawah 30%, yaitu saham BNGA, BSSR, dan saham POWR. Hanya 3 saham saja. Jadi dengan kondisi seperti ini, menurut kamu apakah pasar saham Indonesia masih menarik jika melihat kondisi secara makro, jika dibandingkan dengan kondisi secara mikro dan lain sebagainya? Ingat, ini hanya merupakan informasi. Dan informasi ini mungkin saja ada kesalahan jika saya salah input atau salah hitung, jadi mohon kamu cek lagi datanya. Seperti biasa, disclaimer selalu on, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Saya juga sebelumnya sudah membuat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Pada video ini kita akan membahas beberapa sudut pandang yang mungkin bisa kamu terapkan saat melihat harga saham yang mengalami penurunan signifikan. Tapi ingat, disclaimer on, saham yang disebutkan hanya sebagai contoh dan bukan rekomendasi. Ingat, profit nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Tanpa basa-basi, mari kita bahas saja satu persatu. Poin pertama, jika dulu berani beli saat harganya 5.500, kenapa sekarang harus takut ketika harganya 4.500? Bukankah seharusnya lebih berani beli? Kita gunakan contoh saham Bank Mandiri. Bisa kamu lihat datanya di sini. Katakanlah untuk area kotak merah ini merupakan harga 5.500, yaitu pada tahun 2024 sampai 2025. Saat itu kamu bisa lihat harganya berada pada angka yang cukup tinggi, dan sebagian orang mungkin tertarik dengan saham Bank Mandiri ini saat mengalami koreksi ke angka 5.500 dari yang awalnya sempat berada di atas 7.000-an. Nah, dengan kondisi ini, maka mereka melihat harganya sudah menarik dengan angka 5.500. Tapi saat harganya turun terus dan hingga ke angka 4.500, kenapa pada posisi angka 4.500 ini malah lebih banyak yang takut? Padahal di harga 5.500 mereka melihat Bank Mandiri sebagai saham yang menarik. Memang jika kita melihat dari price performance atau histori harga saham Bank Mandiri sempat mengalami penurunan dengan angka yang drastis. Dari angka tertingginya ke angka per video ini dibuat. Nah, dengan kondisi ini sebenarnya kita bisa memiliki pola pikir yang terbalik, di mana angka 5.500 sudah menarik, tapi kenapa 4.500 malah takut? Poin kedua, jika dulu saat valuasi PBV 2 kali dibilang menarik, kenapa saat PBV 1,34 malah takut? Bukankah seharusnya semakin murah semakin menarik? Ini merupakan berkaitan juga dengan poin pertama tadi. Bisa kamu lihat dari historical PBV saham Bank Mandiri ini. Harga sahamnya sempat berada pada PBV 2 kali, dan pada saat itu banyak orang juga yang tertarik dengan saham ini. Tapi saat harganya turun ke angka PBV 1,3 yang mana di bawah dari rata-rata PBV-nya, kenapa malah banyak juga yang takut? Padahal kan seharusnya angka 2 kali dibilang menarik, angka 1,34 kali kok malah takut? Kita masuk kepada poin ketiga. Jika dulu saat perusahaan cetak laba 17 triliun, kamu tertarik. Kenapa saat laba naik menjadi 56 triliun, malah kamu takut? Dulu untuk cetak 17 triliun butuh waktu 12 bulan. Dan di Q1 tahun 2026 ini, untuk cetak 15 triliun hanya butuh waktu 3 bulan saja. Ini merupakan historikal laba Bank Mandiri yang saya kutip dari aplikasi Stockbit. Bisa kamu lihat di sini, di tahun 2020 labanya hanya 17,1 triliun rupiah. Pada saat itu harganya mungkin cukup tinggi, dan jika dibandingkan dengan harga per video ini dibuat, mungkin angkanya juga tidak terlalu berbeda-beda jauh. Dan dengan kondisi itu, saat labanya 17,1 triliun, otomatis pencapaian tahun 2020 ini kamu akan lihat nantinya di tahun 2021 saat laporan keuangannya terbit. Coba kita lihat di sini.
di tahun 2021. Harga sahamnya sudah mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan saat crash tahun 2020. Ini merupakan area harga saham Bank Mandiri di tahun 2021. Bisa kamu lihat sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada kondisi ini, untuk labanya 17,1 triliun untuk laba tahun buku 2020. Nah, sedangkan untuk tahun 2026, mereka mampu mencetak 15 triliun hanya di Q1 saja alias 3 bulan saja. Tentu angka ini cukup signifikan naiknya dibandingkan tahun 2020 yang mana mereka mampu mencetak 17 triliun dalam waktu 12 bulan. Tapi ada yang berkata, kan untuk tahun 2020 terjadi krisis. Jadi oke, kalau begitu kita mundur 1 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Tahun 2019, mereka mampu mencetak laba 27,4 triliun. Tentu saja angka ini masih lebih kecil dibandingkan pencapaian laba Bank Mandiri di tahun 2024, 2025, dan proyeksi 2026. Itu artinya saat labanya belum sebesar sekarang, kenapa malah orang-orang itu lebih tertarik dengan saham Bank Mandiri. Sedangkan saat labanya mencapai 15,3 triliun dalam 3 bulan, mereka malah takut. Poin keempat, jika dulu dividen yield 5% kamu bilang menarik, kenapa sekarang saat dividen yield 10% kamu malah khawatir? Bukankah artinya kamu dapat dividen 2 kali lipat lebih besar sekarang? Seharusnya senang, tapi kenapa malah takut? Nah, kamu bisa lihat di sini. Untuk total dividen Bank Mandiri di tahun buku 2025, setelah kita jumlahkan interim dan finalnya sekitar Rp476. Itu artinya dengan harga saham 4.500, maka yieldnya kurang lebih sekitar 10,6%. Jika kita bandingkan dengan dividen yield di tahun 2021 dengan kondisi yang sudah kita sesuaikan dengan stock split. Oke, jumlah dividen per share-nya 110. Dengan kata lain, yieldnya hanya 2,45% apabila digunakan harga 4.500. Tapi katakanlah misalkan kita gunakan harga saham di tahun 2021. Katakanlah di angka 3.300. Oke, coba kita input datanya dulu di sini. Ingat, untuk angka ini sudah kita sesuaikan dengan stock split. Katakanlah kita gunakan 3.300. Oke, yieldnya hanya 3,3% saja. Dengan kondisi kita sudah gunakan angka harga saham di tahun 2021 setelah dilakukan sesuaian dengan stock split. Itu artinya yield di tahun 2026 ini jauh lebih besar berkali-kali lipat dibandingkan dividen yield di tahun 2021. Tapi pertanyaannya, dengan angka dividen per share yang terus mengalami kenaikan, dengan angka dividen yield yang mengalami kenaikan berkali lipat, kenapa malah khawatir atau takut di tahun 2026 ini? Padahal secara yield, secara dividen per share, secara laba, angka Bank Mandiri ini lebih besar di tahun 2026. Poin intinya, selama kamu lihat perusahaannya masih berkualitas, kinerjanya terus naik, manajemen oke dan rutin bagi dividen, tidak perlu terlalu khawatir dengan harga yang turun drastis. Memang tidak ada jaminan juga pasti profit. Mungkin saja kamu bisa rugi. Dan ingat, itu merupakan suatu paket dari investasi. Bisa untung, bisa juga rugi. Tapi setidaknya jika faktanya perusahaan masih sehat, perusahaan masih mencetak laba yang besar, valuasinya masih masuk akal, dividen yield menarik dan lain sebagainya, kenapa harus berpikir yang aneh-aneh? Saat harga turun drastis memang selalu lebih banyak berita negatif dibandingkan berita positif. Kalau beritanya selalu negatif, kamu yang harus kontrol pikiran supaya bisa berpikir positif. Memang tidak mudah jika lihat floating loss yang terus membesar di portofolio. Tapi kembali lagi, itulah namanya investasi. Tidak selalu untung, tapi kadang bisa rugi juga, entah itu masih bersifat floating atau sudah realisasi. Yang jelas harga saham akan selalu naik turun, berita bagus dan buruk akan selalu ada. Kamu tidak bisa kontrol semuanya. Yang bisa dikontrol hanyalah pola pikir, keputusan, dan money managementmu. Jangan sampai salah satu dari 3 hal itu menjadi kurang baik. Semoga video ini bisa membantu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham.
info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.